Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Moh Soleh Sulaiman, CGP Rekognisi Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 2 Sedong, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini saya akan berbagi materi demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Video kali ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana praktek coaching siklus ketiga. Pada praktek coaching siklus ketiga ini dapat menggunakan pola triad yang terdiri dari 3 orang CGP. Ketiga orang tersebut mempunyai tugas masing-masing. Adapun tugas ketiga orang tersebut pada praktek coaching siklus ketiga ini, diantaranya yang bertugas sebagai supervisor adalah Bapak Moh Soleh Sulaiman. Sedangkan yang bertugas sebagai coach adalah Bapak Ari Wahyu Ariandi, dan yang bertugas sebagai coachee adalah Ibu Novi Andriati. Adapun tujuan dilaksanakan praktek coaching ini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Sedangkan kompetensi coaching yang akan ditingkatkan, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presensi, dan yang kedua mendengarkan aktif. Pada praktek coaching siklus ketiga ini menggunakan alur tirta dengan mendengarkan rasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktek coaching siklus ketiga berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak Ari dalam sesi hari ini. Pak Ari yang bertugas sebagai coach ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Soleh Sulaiman. Kita akan praktek demonstrasi kontekstual. Saya bertugas sebagai supervisor, kemudian Pak Ari bertugas sebagai coach dan Ibu Novi bertugas sebagai coachee. Nah, sebelum praktek coaching ini kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ari selaku coachee, yaitu melakukan diskusi kecil sebagai tahapan pra observasi gitu ya. Untuk Pak Ari gitu ya, rencana Pak Ari ini ingin melakukan coaching ke siapa ya Pak Ari ya? Ke Bu Novi. Ke Bu Novi. Nah, baik. Kira-kira ingin melakukan atau ingin mengembangkan kompetensi coaching yang akan Pak Ari lakukan itu di bagian mananya Pak Ari? Dari beberapa keterampilan coaching ya. Yang jadi masalah itu adalah tentang ini, Pak. Saya mau meningkatkan
kompetensi pada aspek hadir seutuhnya pada saat coaching. Kadang-kadang Pak, saya itu suka melamun, artinya kadang dalam melamun itu menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Padahal saya sedang mendengarkan coaching. Nah itu. Jadi saya pertama hadir seutuhnya pada saat coaching ya, artinya mendengar aktif, dan tapi dalam mendengar aktif juga kondisi psikologis saya itu benar-benar utuh hadir di tempat itu dengan coaching. Nah itu yang saya kembangkan. Baik. Pada aspek itu, karena itu yang saya alami kekurangannya seperti itu dari beberapa refleksi diri tentang itu. Baik Pak Ari, berarti Pak Ari ingin mengembangkan kompetensi coachingnya adalah hadir seutuhnya, mendengarkan aktif ya, dan hanya dua ya Pak Ari ya? Dua. Iya, hanya dua, hadir seutuhnya dan mendengarkan aktif. Nah dari keduanya nih Pak Ari, menurut Pak Ari pada bagian kedua kompetensi itu apa yang lebih gitu, yang lebih diseriusi atau yang difokuskan pada yang akan dilakukan oleh Pak Ari itu di bagian mananya nih Pak Ari? Tentu ini kan saling terkait Pak ya, tentang hadir seutuhnya pada saat coaching ini juga dalam satu sisi bentuknya itu tentu dalam mendengarkan aktif ya. Nah, jadi sambil yang pokok masalahnya itu adalah saya mencoba untuk hadir seutuhnya pada saat coaching ini bersama coaching, sehingga saya mampu mendengarkan aktif gitu kan ya. Nah itu tentu lebih jauhnya lagi idealnya kan harus diimbangi dengan pertanyaannya berbobot, tapi saya untuk kegiatan sesi ini hanya aspek itu saja dulu. Oke, berarti ke mendengarkan aktif kalau tidak salah tadi. Ya. Iya, jadi hadir seutuhnya dan bisa pasti ekspresinya adalah mendengarkan aktif gitu. Iya, hadir seutuhnya dengan ekspresi mendengarkan aktif ya. Nah, selanjutnya kira-kira nih Pak Ari, untuk mengetahui tujuan Pak Ari itu indikator ketercapaiannya seperti apa nih Pak Ari? Untuk sebetulnya ini indikatornya sebetulnya apa yang saya rasakan ya Pak ya. Karena untuk hadir seutuhnya itu sebetulnya tidak teramati kalau dari pihak eksternal ya. Tapi kalau mendengarkan aktif sebetulnya bisa lihat dari raut muka dan tatapan mata, mungkin bisa sesuatu. Tapi saya mencoba pada saat coaching nanti saya tidak terpolarisasi pemikiran saya terhadap kemana-mana melayang, tapi fokus pada coaching dan bukan fokus pada masalahnya gitu kan, tapi fokus pada potensi coaching itu. Jadi indikatornya itu secara sederhananya itu saya fokus pada coaching tapi bukan fokus pada masalahnya, karena kalau tergali potensi coaching itu masalahnya bisa terselesaikan. Itu mungkin Pak. Baik. Nah, terima kasih Pak Ari. Saya hanya mengingatkan kembali ya, berarti nanti Pak Ari melaksanakan coaching itu ada 3 tahapan observasi. Nanti Pak Ari observasi dengan Bu Novi, dan setelah observasi kita kembali lagi untuk mendiskusikan pasca observasinya. Tetap semangat Pak Ari. Silakan Pak Ari untuk melaksanakan coachingnya. Dari saya cukup sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai ya. Guys, selamat malam Bu Novi. Selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Duh, mumpung ada Bapak nih, sekalian saya lagi ada yang harus diobrolkan nih Pak. Kira-kira tentang apa obrolannya ini? Ini Pak Jelasnya.
Iya ini Pak tentang di sekolah nih karya-karya sekarang kan lagi mau apa namanya udah 3/3 bulan. Kalau per 3 bulan ini kan jadi orang tua sudah semakin tahu bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah ya Pak. Ini Pak terkait dengan perihal anak-anak yang di sekolah itu ada anak yang memang perlu perhatian khusus Pak. Ada 2 orang gitu. Jadi dua anak ini memang agak lain dari yang lain gitu ya Pak. Jadi maksudnya itu dari karakternya. Nah memang ini 2 karakter anak ini sedikit mengganggu anak-anak yang lain Pak. Jadi anak-anak yang lain itu merasa terancam, anak-anak yang lain itu merasa kayak yang tidak nyaman ketika bermain dengan si anak yang ini gitu. Nah pernah kejadian gini Pak. Yang pertama si anak ini dipukul sama balok kecil. Jadi kalau anak-anak yang lainnya kan kalau mukul ya sepukul ini. Ini mukulnya kayak yang mukul anak gede gitu. Jadi terus si anak ini biasanya kalau sudah ke seorang satu itu besoknya itu ke seorang itu lagi. Jadi kayak yang nggak puas. Sampai berulang kali di depan mata guru-guru semuanya itu gitulah apa sih namanya teh direngkas apa ya? Jadi ditekel gitu si kakinya pas di depan mata sendiri dan ke si anak itu lagi. Jadi si anak ini punya karakter yang kalau kayaknya nggak puas dengan 1 kali 2 kali, udah beberapa kali guru-guru udah mengingatkan. Yang jadi permasalahan adalah ketika ngobrol sama orang tuanya. Nih orang tuanya itu sebetulnya sangat reseptif sekali ya kepada sekolah, sangat baik. Apalagi si kakak si anak ini memang sudah alumni. Cuman beberapa tahun yang lalu, sekarang udah SMP entah SMA. Jadi si anak ini adik bungsunya gitu. Nah, jadi kan si orang tua melihatnya itu ya merasa anaknya yang dulu menyekolahkan anaknya baik, gitulah anaknya tidak punya karakter lain gitu. Nah, yang jadi permasalahan pernah ini jadi ngobrol karena memang ada satu korban dari si anak ini ngobrol langsung di WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp Pak. Jadi si orang tua korban ini reaktif sekali. Jadi bilangnya kayak gini, ini tadi anak saya sudah dipukul sama Raffi dan gini. Wah sampai dipoto semuanya si anak itu ya, berlebam-lebannya dan sebagainya. Si orang ini malah besoknya itu si anak ini nggak sekolah. Nah imbasnya itu jadi si orang tuanya itu kayak yang menarik gitu ya. Padahal awal-awalnya itu bagus sekali karena memang sudah alumni, sudah pada kenal dengan guru-guru dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu Pak, harus bagaimana kita sebagai guru yang sudah dikenalnya lama, tapi di sisi lain menyadarkan ya bahwa si karakter anak itu berbeda gitu. Kan kalau kakaknya mah baik, memang yang sudah baik gitu. Tapi si anak yang bungsunya itu memang agak lain gitu. Memang sampai saat ini sudah beberapa diperingatkan memang seperti itulah gitu. Kira-kira memang butuh perhatian khusus gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk ngobrol tapi agak sungkan gitu ya. Harus dari mana dulu ini ngobrolnya saya, Pak? Kira-kira. Oke, jadi kalau saya tadi dengarkan ya tentang persoalan novel ini tentang adanya korban yang mengadu di WA sehingga berimplikasi terhadap situasi di sekolah kan ya seperti itu. Iya betul, Nah, itu kan dari sisi persoalannya ya. Nah, supaya kita lebih spesifik ya untuk pertemuan kita hari ini, tujuan Bu Novi kita ngobrol hari ini apa? Selain tadi hanya untuk mencari solusi atau mencari apa ini? Simpelnya, jadi supaya fokus kita hari ini supaya motinya enak gitu kan. Jadi ingin ini Pak, jadi saya khususnya dan guru-guru yang lain itu lebih mampu untuk di sisi lain reflektif terhadap dengan keadaan yang terjadi, di sisi lain mampu komunikasi yang baik dari mana gitu awalnya. Apakah kita nge-blow up dari permasalahan anak, memunculkan anak, atau memang kita
harus bagaimana dulu, itu kadang bingung gitu, sungkan untuk ngobrol ke orang tuanya gitu Pak. Oh, jadi ini lebih kepada bagaimana cara komunikasi gitu ke orang tua. Ya, betul. Ini. Nah, itu kan ya, jadi tujuannya bagaimana caranya supaya kalau tidak saya nanti saya betulkan ya. Saya akan bagaimana caranya supaya komunikasi Bu Novi ke orang tua supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah, itu ya mungkin ya tujuannya. Betul. Oke, nah melihat permasalahan itu, saya ingin kira-kira sebelum Bu Novi ketemu saya ini sudah terpikirkan nggak solusinya sebelum ketemu saya nih? Coba try errornya gitu kan, ada nggak? Belum sih Pak, justru saya ini ngerasa bingung apa yang harus selalu dilakukan gitu. Nah kalau untuk mengingatkan anaknya mah memang suka sering gitu. Cuman saya itu ngerasa sungkan itu kepada orang tuanya yang memang agak sedikit reaktifnya itu adalah menarik diri gitu. Yang tadinya aktif, yang tadinya apa-apa terresponsibel kepada anaknya. Ini anak saya gitu ya, kalau misalkan ketinggalan apa gitu. Sekarang udah menarik diri, jadi si orang tuanya itu gitu. Di WA juga hampir enggak slow respon dan singkat padat, tidak seperti biasanya Pak. Kayak komunikasi ini kan ke orang tua ya. Nah saya tegaskan dulu ini ke orang tuanya sebelum kita ke solusi ya. Ke orang tua korban atau ke orang tua pelaku yang ingin kita bicarakan. Selebihnya untuk orang tua pelaku dulu nih, karena memang ini kan atas masalahnya orang pelakunya dulu ya Pak ya, yang harus dibenahinya gitu. Nah kalau lihat Bu Novi kan seringnya dilihat berinteraksi dengan orang tua ini, kira-kira polanya gimana nih, pola komunikasi seperti apa ini Bu Novi? Kalau sejauh ini polanya itu hanya sekedar WhatsApp Pak, jadi tidak lebih karena kita memang hektik banget di sekolah, kemudian ada SOP yang berlangsung, orang tua itu tidak boleh masuk ke gerbang kelas atau masuk ke kelas itu karena memang sudah SOP-nya cukup di depan gitu. Penjemputan pun demikian Pak, jadi tidak boleh masuk. Jadi kita terbatas sekali komunikasi. Kenapa? Karena memang kita sudah ada sesuatu hal yang terjadi itu kayak kedekatan dengan orang tua itu memang harus dibatasi. Jadi guru itu tidak boleh dekat dengan orang tua, gitulah selebihnya. Jadi kita malah ketika ada permasalahan muncul, malah kita kebingungan sendiri apa yang harus saya lakukan gitu. Ketika memang kita idealnya sih memang kita masuk ke rumahnya gitu ya, sudah terpikirkan gitu lah, kalau kata Bapak ini sudah terpikirkan idealnya harus ke rumahnya, tapi kita memang pulang ya secara pulangnya jam 5, jam 4 kita nggak punya waktu untuk ke sana gitulah untuk ngobrol. Adapun kalau misalkan ngobrol saya juga masih bingung Pak, harus bagaimana, harus dari awal atau bagaimana gitu. Nah itu Pak mungkin permasalahan yang saya alami. Jadi medianya terbatasi hanya WA. Nah sekarang ini nih, maksud pola itu seperti ini, apakah pemarah, apakah banyak bicara atau pendiam, itu maksud saya untuk pola komunikasi orang tuanya, maksudnya kira-kira seperti apa nih sikap dan sifatnya gitu kan, karena ini ngaruh juga loh tapi kalau orang tuanya sih sebetulnya yang sangat reseptif itu ke ayahnya itu yang suka mengantar-ngantar, jadi lebih ke sering bertegur sapa, ngobrol bagaimana tadi sudah makan atau belum, terus ya komunikasi yang biasa itu sama ayahnya. Kalau dengan mamahnya itu jarang, namun kayak yang karena beda ini Pak, bukan orang Sunda, jadi memang latar belakangnya itu merasa berang, jadi memang si gaya, karena kenapa kita sampai sungkan itu gitu, karena gaya ngobrol dari ini kan berbeda dengan orang Sunda yang lemah lembut gitu, dari awal tata titik bahasanya, undak-unduk bahasanya digunakan. Tapi kalau di sana kan langsung plok gitulah, kenapa anak saya, nah seperti itu kan. Jadi guru itu Pak itu sama kamu aja, nah ini jadi hal yang jadi pada nggak mau itu karena mungkin karena itu gitu Pak, itu kebungannya itu yang saya alami. Jadi masalahnya ada beda pola
pola iya budaya ya dalam komunikasi. Iya betul sih Pak. Jadi kalau bapaknya orang Sunda kan bapaknya? Bukan semua dua-duanya itu memang pendatang, dua-duanya pendatang. Nah, yang sering mengantar itu siapa bapaknya timurnya? Mengantar itu bapaknya. Hanya itu dia Pak, kita terkait dengan SOP Pak. Jadi kita tidak kalau di sekolah itu kita terbatas dengan apa-apanya, itu terbatas. Ada SOP-nya juga, apalagi lawannya juga gitu ya, apalagi dengan bapak-bapaknya. Jadi kita tidak ada, jadi si guru itu tidak ngumpul dalam satu sesi gitu. Jadi ada yang bagian ini, dan kita tidak disatukan. Nah itu yang mungkin permasalahan. Jadi pas kena ke saya, aduh ini harus bagaimana ngobrolnya dari awalnya. Itu yang mungkin yang saya bingung. Nah untuk kasus ini, untuk kasus mungkin pembulian maksudnya kategorinya ya? Ya betul. Ada SOP-nya nggak di sekolah? Ada sebetulnya. Untuk anaknya sih sudah diperingatkan Pak untuk SOP itu. Udah, orang tuanya juga sebetulnya tidak etis untuk disindir atau apa dalam parenting sebetulnya ya, apalagi orang tua sekarang kan lebih digitalisasinya itu ini. Jadi mungkin si orang tuanya ini ngerasa tidak nyaman ketika si korban itu langsung dipost di WhatsApp Pak gitu. Nah, yang saya harus lakukan itu ke korbannya bagaimana, ke ininya bagaimana. Itu yang bikin bingungnya Pak. Ya ada dua masalah ya, satu bagaimana di korban menghadapi orang tua pelaku ya. Nah, untuk sesi ini kita fokuskan ke orang tua pelaku ya, karena itu bibit duit lah sunana mah. Oke. Nah selain ada SOP sekolah yang pertama, kalau saya tangkap ya nanti bisa meluruskan ya. SOP-nya pertama tidak boleh ada interaksi orang tua ya, secara fisik ya, secara fisik. Kalaupun ada secara hanya terbatas pada WA. Yang kedua SOP pemulihan hanya sampai pada ini apa namanya, kalau saya lihat tadi hanya mengingatkan, apa betul seperti itu ya? Iya betul Bapak. Nah untuk persoalan ini sudah konsul dengan pihak-pihak yang lain, guru yang lain misalkan rekan. Iya justru itu guru yang lain juga sama ini MGMP di blow up gitu kan ya. IGTKI itu kayaknya nggak maksudnya di MGMP misalkan di MGMP IGTKI kalau di jadi kan itu kan di komunitas praktisi. Pak, kalau untuk guru-guru sering karena kita memang kebingungannya memang harus bagaimana, itu sebetulnya kita agak sungkannya itu dari latar belakang. Kalau untuk ke IGTK sih belum sih Pak, karena mungkin ngerasa ini permasalahan yang internal gitu, Nah, jadi yang saya kebingungan itu masalahnya adalah bagaimana saya itu harus ngobrolnya bagaimana Pak gitu. Memulainya. Sampai saat ini belum gitu. Apakah menurut Bapak nih Pak, saya ini kadang-kadang suka bingungnya itu si guru suka ya udahlah ini aja yang paling mudah yang harus ngobrol gitu tak. Jadi tidak ada inisiatif lah ibaratnya gitu Pak. Nah ini kan berarti macet itu sebenarnya bukan di orang tua ya, di guru ya. Iya betul Pak. Pertanyaan saya begini, memang sifat Bu Novi seperti apa sampai memiliki keengganan untuk menjalin komunikasi dengan berbeda latar belakang budaya? Karena kan macetnya ada dua pihak ya macetnya ya. Saya coba di sini nih. Jadi ini Pak, kalau saya sih ngerasa sungkannya itu karena memang kayaknya orang Medan deh, orang Medan. Kalau nanya ke sifatnya atau karakter saya itu memang saya orangnya agak sedikit, bukan baperan Pak, jadi sedikit kayak yang kalau misalkan agak keras sedikit itu memang agak, nggak enakan gitu. Jadi sifat saya itu memang nggak enakan. Di sisi lain ngerasa ini anak seperti ini salah siapa yang kejadiannya di sekolah, jadi ngerasa guru gitu. Jadi kita udah ada kesungkanannya itu gitu masalahnya. Justru lebih gampang dengan orang Medan. Iya gitu Pak. Lebih langsung kan ke mulut-mulut Novi tadi. Iya, sungkannya itu memang belum apa-apa, ada apa ibu kesini, ada apa ya, masalahnya apa anak saya, seperti kayak gitu kan, itu udah kayak yang jelek gitu. Memang
saya sedikit agak ini ya kedistrak lah dengan suara yang agak tinggi mungkin. Nah, Dan bukan hanya saya Pak, sebetulnya teman-teman juga jadi masih kebingungannya. Udahlah kita ngobrolnya gimana. Oh iya Pak, sempat saya berpikir dan teman-teman berpikir bagaimana kalau kita undang ke sekolah gitu ya. Tapi sendiri gitulah, sendiri di luar kegiatan sendiri. Jadi belum sih Pak, ini belum dilakukan gitu, tapi sempat berpikir bagaimana kalau misalkan kita diajak ke sekolah gitu dengan anaknya, kita ngobrol aja. Rencananya sih Pak, minggu depan, karena berbarengan dengan pembagian perkembangan anak nih Pak ya, jadi sengaja diakhirkan gitulah. Di situ saya sempat berpikir apakah ini ada efek atau impak yang jelek, enggak ketika yang lainnya sudah dikirimkan, sudah dibagikan, ini tidak gitu. Nah itu sih sempat gitu ada frustasi ininya sempat gitu, kayak gitu. Siapa yang menghadapi gurunya, Bu Novi atau wali kelasnya? Kalau misalkan sudah punya keyakinan wali kelas itu siap menghadapi itu. Kemarin bilangnya kayak gini, karena kita beralih dari perkembangan anak. Nah, kemarin juga sempat kayak di catatan secara utuh ya. Jadi maksudnya ini dulu ya yang harus diobrolkan, masalah perkembangan sikap kan. Kalau di TK itu kan ada perkembangan sikap nilai moral dan agama. Jadi ini dulu deh yang harus diblundernya gitulah ibaratnya. Nah, setelah ini kita munculkan dulu kalau di anak itu kan perkembangan apa yang muncul, jadi si anak itu diangkat dulu lah ibaratnya gitulah Pak ya. Jadi si anak ini muncul dalam bagus dalam dalam anak-anak. Namun rencananya sih si guru tersebut ini nanti ngeblunder di sana, di underline-nya di bagian yang nilai sosial emosional. Jadi itu sih Pak. Dan guru pun siap tidak siapnya mungkin siap lah Pak untuk itulah menghadapi orang tua. Jadi pemanggilan ke sekolah bukan pemanggilan bukan ya? Memang sesinya harus ke sekolah itu kan ya? Iya sih, cuman kan itu sesinya dikasihkan pulang, tapi rencananya untuk yang ini diakhirkan. Mau agaklah diakhirkan gitu. Setelah orang tua tidak ada lah minimal gitu. Nah selain itu ada nanti alternatif lainnya. Misalkan menghadirkan siapa gitu. Kalau misalkan ini yayasan sih Pak, yayasan yang lebih ini selain kepala sekolah dan yayasan. Kemudian alternatif yang lain adalah membagi jadwal sesi Pak. Jadi rencananya sih sama teman-teman guru akan menjadwalkan sesi. Jadi kayak pura-puranya kita membagi sesi, padahal itu bagaimana caranya sih yang orang tersebut itu terakhir gitulah. Jadi di sesi 3 si Ano gitulah, si pelaku ini. Jadi biar terkesannya yang terakhir, namun di sini inginnya sih agar semua orang tuanya sudah pulang gitulah. Atau misalkan itu kan dari sisi ini ya, kalau dari sisi internal mungkin dari sisi pembelajaran apakah bisa di rolling atau seperti apa? Ada nggak kepemikiran seperti itu? Kalau untuk pembelajaran tidak mungkin Pak, karena kita sudah ke tupoksinya masing-masing di satu kelas tersebut, jadi kita sudah punya pegangan masing-masing Pak. Untuk merolling itu kayaknya tidak bisa Pak, jadi harus wali murid yang bersangkutan gitu. Nah dari T3 alternatif tadi ya, seperti pemanggilan sekolah atau misalkan dihadapi oleh yayasan atau sekolah juga misalkan melokasikan pada sesi khusus, kalau tidak salah ya saya mendengar itu. Kira-kira yang menurut Bu Novi yang terbaik itu yang mana nih? Yang terbaik, yang terdekat, yang efektif, efisien nih kira-kira nih, dan ukurannya apa nih? Yang paling efisien itu sepertinya berbarengan dengan itu Pak, pembagian perkembangan, laporan perkembangan anak per 3 bulan. Mungkin di sana akan sangat baik mungkin untuk, kan tadinya memang kita itu mau dari mana ngobrolnya gitu dari awalnya, masa pemantiknya gitu kan ya. Jadi di pemantiknya itu di perkembangan ya, karena memang kita berurutan dari
laporan perkembangannya. Ya, mungkin dari sana Pak. Dan itu rencananya tadi minggu depan gitu atau 2 Minggu minggu lagi? depan Pak. Iya, minggu depan 1 minggu lagi kita akan. Dan wali kelas sudah siap tadi ya? Ya harus siap sih Pak. Siap, Sebetulnya siap oke. tidak siap ya harus siap sih Oke, gitu. nah berarti sudah ada ya sedikit ada bolong sebenarnya tentang persoalan ini ya. Sehingga dan kita akan lihat ya kita dalam sesi coaching selanjutnya ya cerita akhir dari situasi ini ya. Saya ingin cerita dari Bu Nopi tentang hal ini ya. Bagaimana hasil dari solusi Bu Nopi terhadap situasi ini. Kita belum bicara tentang korban ya, belum ya. Kita hanya satu sesi ini. Ini aja. Iya. Satu-satu lah. Pak itu dia sudah mulai ngantuk. Soalnya Pak Ari kan itu apa namanya traktir ngopinya, jadi harus satu ngopi, traktir ngopi yang lain lagi ya Pak. Nah, jadi dan saya lihat ya ini komitmen Bu Nopi ini minggu depan ya, dan saya ingin mendengar cerita kondisi akhir seperti apa kejadian ini ya. Nah oke, Bu Nopi sebelum kita akhiri gimana nih kopinya dan perasaannya nih? Aduh, saya sudah mulai kurang ngopi lagi nih. Bu Nopi gimana nih? Ya terima kasih ya Pak. Alhamdulillah nih selain kopi saya juga dapat roti dari Bapak dan kemudian ngobrol-ngobrolnya lumayan esensial. Tadi sebetulnya agak ngerasa kayak yang sungkan-sungkan. Kenapa ya tidak terpikirkan untuk 1 minggu depan ini kan kita di sekolah ada program untuk laporan perkembangan. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya itu? Jadi alhamdulillah sih Bapak sudah sangat membantu saya untuk mengingatkan ternyata di sekolah itu bisa dikaitkan dengan awal kita ngobrol komunikasi yang baik dengan orang tua pelaku itu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Nopi atas kesempatannya di sesi ini. Ya, saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Mangga saya kembalikan ke Pak Fasil ya. Terima kasih Pak Ari yang sudah melakukan coaching kepada Ibu Nopi ya. Baik, selanjutnya Pak Ari untuk langkah yang ketiga yaitu kita berdiskusi setelah Pak Ari melakukan coaching atau supervisi ke Ibu Nopi gitu. Nah, di awal Pak Ari itu ingin meningkatkan kompetensinya adalah hadir seutuhnya dan mendengarkan aktif ya. Nah, kira-kira menurut Pak Ari dari kedua indikator itu bagaimana pencapaiannya gitu? Ada sedikit penambahan ya dari semula Pak. Semulanya berapa Pak Ari? Kalau tadi mungkin saya nilai 7, 6,5, sekarang 7,5 naik 1 strip. Iya. Ini sebetulnya ditandai dengan saya terdistraknya itu cuma beberapa detik saja. Biasanya kan saya cukup lama ya terdistrak oleh pikiran yang lain, tapi sekarang tidak. Lalu efeknya itu menjadikan saya lebih aktif lagi mendengarkan. Ya seperti itu Pak. Jadi tercapai keduanya ya Pak Ari? Menurut Pak Ari? Ya, tercapai keduanya ya. Nah yang berikutnya Pak Ari, ada hal-hal hasil catatan saya ya pada saat Pak Ari melakukan supervisi ya, coaching kepada Ibu Nopi. Kalau untuk pembukaan sudah oke, bagus ya. Kemudian mendengarkan dengan rasa itu ya, aktifnya udah di awal-awal udah masuk nih itu Pak Ari. Iya Pak Ari sudah sudah betul-betul pengen meningkatkan kompetensi mendengarkan aktifnya ya, sekitar 10 menit sampai 12 menit lah gitu saya cek tuh gitu, sudah betul-betul memperhatikan dan mendengarkan Ibu Nopi memberikan jawaban-jawaban gitu ya. Nah di saat berikutnya gitu ya,
mungkin entah terbawa arus obrolan Ibu Nopinya heboh gitu atau bagaimana sehingga tiba-tiba Pak Ari itu yang tadinya saya memperhatikan udah oke nih mendengarkan aktif, ya tiba-tiba terpancing ini gitu ya. Apa yang dirasakan oleh Pak Ari ini? Mungkin coachingnya terlalu lama berpikir. Ya serius Pak, serius Pak ya, Ari. Betul. Jadi saya itu mungkin ini terlalu lama ya, karena memang saya ada sedikit kesulitan dalam penggalian. Kalau sebelumnya si coach itu suka ada alternatif, ini enggak ada solusi ya. Saya kesal tuh. Nah, memang itu yang kekurangan saya itu di sana, makanya saya pertanyaan berbobot belum saya kembangkan. Mungkin sesi selanjutnya saya akan kembangkan yang untuk pertanyaan berbobot. Saya rasa di mendengarkan aktif saja itu saya harus ada tingkatkan lagi gitu Pak. Iya. Jadi Pak Ari merasakan ya di mendengarkan aktif di 10 menit sih sudah oke gitu ya. Berikutnya agak goyah-goyah gitu ya karena itu. Nah, terus ada lagi nih Pak Ari pada saat Bu Nopi bercerita panjang lebar, sempat Pak Ari masuk ke materi Bu Nopi ya, masuk ke ranahnya Bu Nopi gitu. Padahal Pak Ari di awal kan fokusnya adalah kuncinya gitu, bukan ke materinya. Nah, tadi muncul ya. Kemudian yang paling nampak itu ini nanti muncul di rekaman Pak Ari. Paling nampak itu Pak Ari memutuskan, udah kalau begitu kita fokus ke ortunya gitu. itu nampak itu, masak nanti diputar gitu. Siap. Iya, jadi posisi posisi alur tirta. Gurunya ada gitu ya. Iya, alur tirta. Iya, alur tirtanya tuh harusnya kan tidak memutuskan ya. Coach itu tidak memutuskan gitu ya. Nah, tapi Pak Ari begitu ada dua masalah, Pak Ari langsung ya udah kita fokus ke ortunya ini gitu. Itu udah masuk ke materi itu. Oke, baik, itu catatan-catatan saya. Dan satu lagi nih Pak Ari, yang Pak Ari rasakan sekarang nih dari hasil coaching ini ya, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Pak Ari kembangkan selain yang hari ini nih? Ini kan masih perlu pengembangan juga Pak ya. Baru level 7,5 ya, belum 9 ya. Sama itu. Yang kedua tentu hijau lagi pertanyaan berbobot. Nah, ini kan sebetulnya ketiga aspek ini sebetulnya hadir pada saat kita sering dengan mengcoaching ya. Itu sering ya. Sehingga antara kasus-kasus tadi mudah-mudahan kalau sering itu tidak terjadi lagi Pak ya. Jadi artinya kita mengembangkan ini lebih jauh lagi. Terus yang kedua aspek kompetensi lain juga tingkatkan, dan ini melalui pelatihan atau melalui seringnya saya melakukan praktek coaching rekan. Itu aja Pak. Jadi berarti ada rencana untuk mengembangkan satu kompetensi lagi, pertanyaan berbobot ya. Gitu. Kemudian berlatih lagi ya, untuk terus meningkatkan kompetensi dan proses coachingnya gitu, hingga sesuai dengan alur tirtanya gitu ya Pak Ari. Baik Pak Ari, secara umum sudah bagus, prosesnya mengalir dengan santai, obrolannya pun mengalir dengan santai. Untuk kali ini saya cukupkan sekian saja, dan terima kasih atas semuanya ke Pak Ari maupun Ibu Nopi. Nah, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan diakhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.